Indonesian Development Foundation (IDF) International Symposium dengan tema Tobacco Harm Reduction featuring Tobacco Economic Research Workshop diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 18 dan 19 September 2023 di Mataram Ballroom Novotel Suites, Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan beberapa peneliti dari beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Nepal, Turki, dan Indonesia, guna memaparkan studi-studi mereka terkait strategi harm reduction yang mencangkup studi perilaku konsumen, perpajakan, regulasi pemerintah, serta dampak kesehatan akibat rokok. Hadir sebagai keynote speaker, Profesor Donald Kenkel dari Cornell University, USA. My research is independent of the Foundation for a Smoke-Free World. They have no editorial control over exactly what research I do and what I find. And the Foundation for a Smoke-Free World is independent of its funders, but we should acknowledge that the original funders, right, it accepts gifts from Philip Morris International, which has produced, of course, tobacco products. Funding yang didapat untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari Foundation for a Smoke-Free World atau FSFW, tetapi penelitian yang dilakukan ini independen atau terpisah dari yang dilakukan oleh FSFW. Kegiatan simposium dilatar belakangi bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 275,8 juta orang menjadi surga bagi sekitar 77,9 juta perokok dewasa atau sekitar 28,26% dari populasi pada tahun 2022. Meskipun Indonesia telah menjalankan program mengendalikan penggunaan tembakau, termasuk penetapan pajak rokok, menerapkan regulasi tentang zona bebas asap rokok, pengaturan kemasan dan label tembakau, serta pembatasan iklan dan penjualan tembakau. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi perokok di negara ini tidak mengalami penurunan yang signifikan, terutama di segmen perokok dewasa aktif. Tingginya prevalensi merokok di kalangan perokok dewasa ini telah berakibat pada peningkatan biaya kesehatan yang merupakan kontribusi dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok, seperti cardiovascular disease, cancers, chronic respiratory disease, hypertension, dan diabetes. Profesor Donald Kenkel mengemukakan telah banyak melakukan penelitian dan mencari cara untuk mendorong perokok agar beralih ke produk pengurangan dampak buruk yang jauh lebih baik bagi mereka daripada tembakau. Cost-benefit analysis is essentially about trade-offs, how we make trade-offs. And even when we think about the potential for tobacco control to improve health, we also have to recognize there are other things that are being traded off. In particular, smokers give up something that they enjoy doing, and they also, once they're addicted, they face this difficult problem of they're addicted to a substance that currently they're getting through smoking. But the trade-off suggests that if we could get them to switch to a harm reduction product like an e-cigarette or another way of getting the substance they're addicted to, nicotine, without being harmed by the other components of tobacco smoke, then that's what cost-benefit analysis could shed light on. Economic research has shown that there's several important strategies to reduce tobacco use. Taxation drives up the price of cigarettes, and as World Health Organization and others have concluded, is a very powerful tool to reduce smoking. I think another very powerful tool, though, is consumer information, policies that help consumers understand the health consequences of smoking and therefore the health benefits of quitting.
and also to understand the relative risk of smoking something like a combustible cigarette versus a harm reduction product like an e-cigarette. If we can help consumers become better informed of those trade-offs, that's a very powerful policy. Well, I'm very excited about the potential for Cornell University and other researchers at Cornell University and other universities and very many places to collaborate with the foundation here and with looking at the ASEAN countries. I think that to a large extent, so many of the tobacco control problems remain very pressing in countries like Indonesia, and while they still are a problem in countries like the U.S., we can't afford to leave behind large countries like Indonesia and the other ASEAN countries, and so again, I'm really looking forward to the possibilities for collaboration. International Symposium menampilkan presentasi hasil studi dari beberapa negara partisipan. Sesi presentasi ini juga diikuti dengan tanya jawab interaktif antara peserta simposium dan narasumber. Sementara, research training dan workshop lebih terfokus pada training dan workshop tentang tobacco economic research. Seiring dengan meningkatnya jumlah perokok aktif dan biaya kesehatan akibat penggunaan rokok, beberapa studi terkait strategi pengurangan risiko kesehatan, harm reduction strategy bagi perokok aktif bermunculan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan studi-studi tersebut adalah penggunaan produk-produk rendah risiko seperti rokok elektronik, head tobacco products atau HTP, dan nicotine patch. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa penggunaan produk-produk tersebut dengan rendahnya kadar zat berbahaya yang terkandung di dalamnya, seperti tar, dan dengan sistem kuota pembelian, dapat menurunkan biaya kesehatan bagi pengguna rokok aktif. Strategi pengendalian tembakau dengan penerapan harm reduction strategy ini belum diimplementasikan dan belum termasuk di dalam program pengendalian tembakau di Indonesia. Data hasil survei IDF Foundation menunjukkan bahwa perokok aktif di Indonesia sendiri belum perhatian akan produk harm reduction dan efeknya terhadap penurunan risiko kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan simposium dan economic research workshop ini bertujuan menyediakan platform untuk peneliti dan pemerhati pengendalian tembakau untuk memaparkan hasil penelitian dan studi kasus terkait harm reduction strategy. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta simposium tentang strategi alternatif serta kebijakan pengendalian tembakau yang diimplementasikan di beberapa negara, meningkatkan wawasan peneliti dalam bidang economic research menggunakan metode Discrete Choice Experiment atau DCE dan Cost Benefit Analysis atau CBA. Meningkatkan kesepakatan networking bagi peneliti dan pemerhati pengendalian tembakau dalam dan luar negeri. Simposium ini sangat bagus, soalnya di sini kita bisa melakukan sharing dan juga lesson learn dari beberapa negara, dan juga kita bisa mendapatkan langsung dari narasumber Profesor Kernkel terhadap bagaimana dampak daripada cost benefit di dalam suatu kebijakan. Ya, kita memahami dia adalah salah satu penasihat ekonomi yang ada di Gedung Putih, dan untuk itu kita bisa melihat juga mekanik bagaimana kebijakan-kebijakan di Gedung Putih dilakukan dan juga manfaatnya apa, dan tools yang dia gunakan itu besok bisa di-share mengenai bagaimana pemilihan, bagaimana masyarakat bisa memilih suatu produk, dan pemerintah melihat dari produk yang dipilih, kebijakan apa yang bisa digunakan untuk menekan dan juga meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran. Jadi, we need to share, kita perlu berbagi, dan kita juga harus membuka diri untuk mendengar masukan-masukan daripada kebijakan dan juga tools yang digunakan di dalam ekonometriknya. Ya, jadi ini mungkin saya tengok salah satu yang sangat bermanfaat ya. Kalau kita bicara harm reduction, itu sangat kecil saja,
Tapi kalau kita bicara mengenai cost benefitnya, itu sangat luas dan juga variabelnya bisa dipakai untuk macam-macam isu, Bu. Kemudian juga kita harus lihat dari CBA-nya, Bu. Ada yang namanya discrete experiment choice, memilih konsumennya. Bagaimana konsumen memilih dan juga pilihan mereka itu mempunyai dampak daripada regulasi yang ada di pemerintahan. Nah, ini seringkali mungkin dari sisi kebijakan, seringkali kita tidak melihat bagaimana sih selection daripada pemilihan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, konsumen kita berbeda. Bicara Jakarta, kota besar. Bicara di Jogja, bicara di Ambon, bicara di Papua. Berbeda cara mereka berpandang. Nah, inilah yang harus kita ambil pengalaman mereka dan menggunakan tools-tools yang ada. Nah, tools ini sangat kritikal untuk mendapatkan kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran, dan tidak menjadi suatu beban. Nah, itu mungkin salah satu yang saya tengok sangat bermanfaat dan saya harap simposium kayak gini makin banyak biar kita saling terbuka. Jadi tidak menutup tapi membuka diri dan juga mendengar dari pandangan yang lain juga. Datuk Sri Subromaniam Tolasi, Royal Malaysian Customs sekaligus former Director General of Customs. Dalam kesempatan ini membagikan pengalamannya dalam upaya mengendalikan penggunaan tembakau di negaranya. Kegiatan simposium juga dinilai sangat penting sebagai ajang diskusi bagi para pakar dari berbagai negara mengenai kajian-kajian yang ada untuk diimplementasikan ke dalam kebijakan. Kalau kita lihat di negara-negara ASEAN, kadar pajak untuk rokok dan juga rokok elektronik berbeza-beza. Ya, ini menimbulkan suasana di mana penyeludupan berlaku dari satu negara ke negara lain. Jadi sebab itu kalau kita lihat ASEAN Economic Blueprint 2025, dia menegaskan kita harus harmonize dari segi percukaiannya, ya. Namun ia bukan satu perkara yang mudah, ya, bergantung kepada negara masing-masing. Saya rasa mungkin dalam masa akan datang kita boleh buat satu polisi supaya kita perlu harmonisasikan pajak cukai ke atas rokok dan juga produk-produk rokok yang lain. Sekiranya tidak, masalah yang berlaku sekarang ni akan terus subur, ya, di masa-masa akan datang. Walaupun ada sedikit sebanyak inisiatif dibuat oleh komiti-komiti yang ada dalam ASEAN, ya, tetapi masih lagi belum cukup, ya, dan ia memerlukan satu keputusan dasar di peringkat atasan. Anjuran simposium ini oleh pihak IDF ni sangat-sangat dialu-alukan dan ia merupakan satu langkah yang begitu baik sekali, dan saya percaya Indonesia dan IDF boleh mainkan peranan khususnya di negara-negara ASEAN, ya, dan dia boleh membuka satu lembaran baru dari segi kerjasama di kalangan negara-negara ASEAN, dan pada tahun hadapan Malaysia akan menganjurkan simposium yang serupa begini di Kuala Lumpur, dan sekali lagi kami berharap negara-negara ASEAN juga boleh mengambil bahagian, dan kita akan mengesyorkan kepada kerajaan supaya meneliti kadar-kadar cukai, ya, di pajak di negara-negara ASEAN supaya kita boleh mencapai satu kadar yang optimah, ya, dengan mengambil kira latar belakang di negara-negara berkenaan dan juga untuk mengurangkan apa yang kita panggil smuggling, ya, penyeludupan dari negara-negara di kalangan negara-negara ASEAN.
Sekali lagi tahniah kepada pihak IDF kerana menganjurkan simposium begini, ya, terutamanya mengenai workshop berkenaan dengan tobacco harm reduction product. Upaya pengurangan dampak buruk tembakau terus dilakukan. Strategi pengurangan risiko kesehatan bagi perokok aktif juga terus bermunculan. Namun semua itu perlu dukungan dari berbagai pihak agar tujuan dari pengurangan dampak buruk tembakau sebagai upaya penurunan risiko kesehatan dapat tercapai.